Assalamualaikum, kenalin, aku Niki Olala. Yuk kita sama-sama lurusin niat sebelum berkarya. Simak selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh semua, di sini Niki punya 4 contoh buku nih ya. Jadi dalam edisi kali ini teman-teman Niki akan ajak untuk sama-sama meluruskan niat ya. Karena ternyata dalam hal berkarya kita perlu sekali yang namanya meluruskan niat. Dan bicara tentang niat, tentunya banyak sekali ya niatan kita ketika kita ingin menjadi seorang penulis. Salah satunya adalah kalau saya dulu ya pengen dikenal sama banyak orang, terus pengen dibaca karya-karyanya sama banyak orang. Dan ketika ketemu sama penulis-penulis yang sudah berkarya lebih dari satu, atau bahkan berkali-kali, atau bahkan kita sudah tahu namanya, seperti penulis buku nih ya, Surga Yang Tak Dirindukan 1 dan 2, ini adalah penulis yang paling produktif, yaitu dari Asma Nadia. Dan saya juga kasih contoh nih ya, di yang warna hitam ini. Di sebelah kanan saya ini ada penulis buku namanya Ahmad Rifai Rifan, dimana dari beliau ini saya banyak belajar tentang self-publishing. Karena ternyata kebanyakan karya beliau sebelum diangkat ke beberapa penerbit mayor, beliau ini juga menerbitkan buku secara self-publishing. Tetapi untuk saat ini Ahmad Rifai Rifan ini sudah memiliki nama penerbit sendiri atau brand sendiri ya. Setelah sebelumnya sudah banyak sekali menuliskan buku-buku, bisa di-searching. Nah teman-teman, sekarang lalu di sebelah sini saya punya buku yang ditulis sama sahabat saya sendiri yang saya sudah ceritakan di ebook, judulnya My Husband is My Classmate. Di sini bukunya bukan tentang full bahasa Inggris, bukan ya, tapi judulnya dia pakai bahasa Inggris. Oke, di sini Niki mau membahas bahwa ternyata penting sekali ketika kita mau menulis, kita luruskan niat kita dulu. Untuk apa kita menulis? Untuk merilis emosi kah? Untuk dikenal banyak orang kah? Atau untuk memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang? Kalau Niki untuk saat ini dan insya Allah seterusnya ingin bermanfaat bagi banyak orang dan ingin karya-karyanya bisa dibaca oleh sebanyak-banyaknya orang, dan pada akhirnya hal yang kita tuliskan itu akhirnya bisa menjadi sebuah hal yang bermanfaat, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu dalam hal ibaratnya konten atau judul-judul gitu ya ibaratnya. Oke, kita akan bahas, kita ambil buku yang berjudul, yang penulisnya udah sangat-sangat dikenal ya, yaitu dari ini dulu. Nah, ini teman-teman, sepertinya ini judul ibaratnya cover bukunya ini dibuatnya setelah sudah jadi film ya. Jadi sebetulnya ada pasti cover buku sebelum diangkat jadi film. Teman-teman lihat ya, kita cek berapa halaman yang ditulis sama Asma Nadia. Oke, kita cek ya, berapa nih, 300 halaman. Oh ini profilnya ya. Nah oke, kita cek 296 halaman ya teman-teman ya. Kita klik dulu nih biar tahu. Nah 296 halaman teman-teman. Maka ketika kita mau menulis sebuah karya, taruhlah kita punya targetan ingin menulis sebuah novel suatu saat nanti, ternyata modal utamanya adalah meluruskan niat. Setelah meluruskan niat, kita perlu
yang namanya untuk terus konsisten nih setelah niatan kita sudah kita tahu nih ya, pengen menulis sebuah karya yang bermanfaat. Maka kita konsistenkan. Konsistennya ngapain dulu? Nulis dulu atau baca dulu? Baca dulu ya tentunya ya. Nah, saya juga mau liatin karya dari yang saya ceritain ya, yang bikin saya tergugah untuk membuat sebuah karya yang bisa jadi amal jariah. Nah, ini buku yang inspirasi saya membuat buku Niki Story ya. Jadi di sini saya baca satu buku berhalaman berjumlah, kita cek lagi. Nah, 230 halaman, bukunya buku motivasi. Maka kalau saya yang memang ibaratnya sangat suka dengan buku-buku motivasi, ini cocok banget buku part-partnya gitu. Untuk akhirnya saya baca, bahkan dibacanya juga bisa berulang kali. Nah, kalau misalnya yang senang buku motivasi, ini bisa dicek nih, judulnya Don't Cry, Allah Love You. Dan teman-teman, saya mau kasih sesuatu fakta. Ini dulu sebelum teman saya hijrah ya, jadi dia bikin buku, judulnya itu My Husband is My Classmate. Di sini itu dia menulis awalnya itu dari Wattpad, teman-teman. Jadi ditulis dari Wattpad dulu, dan di Wattpad itu booming, banyak yang pengen dibuat versi novelnya, maka dia buat versi novelnya dicetak terbatas, teman-teman. Jumlahnya adalah, kita cek, ini nama sahabat saya namanya Mega Ayu ya. Nah, kita cek ya, di N-nya itu di, Masya Allah nih, 300, bentar kita cek, 370 halaman novel loh ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia nulis tentang karya ini ya, karya romansa gitu. Nah, ini banyak banget yang order. Jadi teman-teman, seperti yang Niki pernah bahas sebelumnya di ebook ya, bahwa kita tuh bisa ibaratnya mencetak buku, self publishing, memilih self publishing gitu ya. Tetapi ada yang ibaratnya bukunya atau karyanya itu kita posisinya dia itu bikin dulu di Wattpad, bikin penasaran warga Wattpad, terus akhirnya dicetak jadi sebuah buku seperti ini. Ada juga yang bisa seperti yang Niki bilang gitu ya, karya-karya Niki sampai saat ini itu self publishing, terus di open order sendiri seperti itu. Kalau Niki sampai saat ini belum untuk di Wattpad, karena Niki fokus utamanya mengambil genrenya itu untuk buku motivasi Islami. Nah, disinilah kita jadi tahu ya, kalau misalnya aku bisa, teman-teman juga pasti bisa. Makanya untuk sama-sama meluruskan niat, kita harus sama-sama memulai seluruh challenge kita dengan kesungguhan hati, meluruskan niat, karena ilmu yang nantinya akan didapatkan, banyak ilmu yang akan didapatkan atau sedikit ilmu yang akan didapatkan di dalam grup ini menentukan kita untuk senantiasa meluruskan niat. Karena kalau seandainya niatnya sudah dari awal hanya ingin dikenal oleh orang lain, hanya ingin dipuji sama orang lain, nantinya ketika tidak dipuji kita tidak akan menulis lagi. Maka sama-sama luruskan niat bahwa kita menulis adalah untuk keberkahan, untuk jadi amal jariah, dan juga untuk bisa menyemangati para pembaca kita dimanapun pembaca kita berada. Karena mereka yang akan menjadi pembaca dari karya-karya kita adalah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dengan materi-materi kepenulisan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.